Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angel Raja Guguk, kelas NER 1B, NIM 0320210050. Di sini saya akan membuat video mengenai anatomi fisiologi sistem penginderaan bagian mata. Yang pertama yaitu mata penginderaan alat tambahan mata, terdiri atas yang pertama ada alis mata. Gambarnya terletak di sebelah sini. Alis mata adalah rambut kasar yang terdapat di atas mata, berfungsi untuk memperindah dan melindungi dari keringat. Yang kedua ada kelopak mata. Gambarnya terletak di sebelah sini. Kelopak mata bagian dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata. Yang ketiga ada bulu mata, terletak sebelah sini. Bulu mata ialah terletak pada kelopak mata, berfungsi untuk memperindah mata. Keempat ada aparatus. Gambarnya terletak di sebelah sini. Aparatus lacrimalis, saluran air mata menuju konjuktiva kelopak mata, berfungsi untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Bola mata mempunyai diameter 24 sampai 25 mm. Bagian bola mata. Yang pertama ada kornea. Gambarnya terletak di sebelah sini. Kornea berfungsi untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Selanjutnya ada selaput pelangi. Gambarnya terletak di sebelah sini. Selaput pelangi atau iris, bagian mata yang mengandung satu warna hitam, coklat, hijau, dan biru. Yang ketiga ada anak mata atau pupil. Gambarnya di sebelah sini. Berfungsi mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Yang keempat ada lensa mata. Sebelah sini. Lensa mata berfungsi untuk mengatur pembentukan cahaya. Yang kelima ada selaput keras. Gambarnya di sebelah sini. Selaput keras atau sclera berfungsi untuk melindungi bagian dalam bola mata. Yang keenam ada selaput kroid. Gambarnya di sebelah sini. Di dalamnya terdapat banyak saluran darah berwarna coklat karena mengandung banyak zat warna atau pigmen. Yang ketujuh ada selaput jala atau retina. Gambarnya terletak di sebelah sini. Berguna untuk menangkap bayangan. Yang kedelapan atau yang terakhir bintik kuning. Gambarnya terletak di sebelah sini. Bagian yang sangat mudah menerima yang masuk. Nah, kita masuk ke mekanisme sistem penginderaan mata atau penglihatan. Mata bekerja saat menerima cahaya, pantulan cahaya dari suatu benda yang masuk melalui pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Setelah itu, lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Ujung-ujung saraf ujung-ujung saraf retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Selanjutnya otak mengolah bayangan tersebut sehingga benda tersebut. Baik Ibu dan teman-teman, kita masuk ke indera penciuman. Indera penciuman merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia sebagai bagian dari sistem panca indera. Manusia indera ini berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Adapun fungsi hidung sebagai indera pendawa atau penting, yaitu salah satu fungsi yang paling penting dari hidung karena pencernaan yang bertanggung jawab untuk indera penciuman dan mengarahkan aliran udara ke daerah penciuman. Struktur dan bagian-bagian pada indera penciuman. Yang pertama ada lubang hidung. Ini teman-teman terletak di sebelah sini.
Lubang hidung berfungsi untuk sebagai tempat masuknya udara, bahkan atau debu dan kotoran pun bisa masuk melalui lubang hidung ini. Yang lubang hidung ini juga merupakan organ yang berhubungan langsung dengan orang hidup. Di dalam organ hidung terdapat beberapa bagian yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang ikut masuk bersamaan dengan udara. Yang kedua, silia atau bulu hidung. Gambarnya terletak di sebelah sini. Silia atau bulung hidung merupakan rambut yang bagian bawahnya terdapat serabut saraf. Pembuka fungsi dari silia ini untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran dan debu ke dalam hidung tidak akan mencapai sistem pernafasan kita. Yang ketiga, olfaktori atau serabut saraf pembau. Gambarnya terletak di sebelah sini. Olfaktori atau serabut saraf pembau fungsinya sebagai penerima rangsang berupa bau, ialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada bau di sekitar kita, saraf akan membawa, menerimanya dan melanjutkannya ke otak sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Yang keempat, ada membran mukosa atau selaput lendir. Gambarnya terletak di sebelah sini. Membran mukosa atau selaput lendir merupakan bagian yang melapisi sebagian besar rongga hidung. Fungsinya agar udara yang kita hirup lebih lembab dan hangat. Yang kelima, ada konka. Gambarnya terletak di sebelah sini. Konka merupakan bagian rongga hidung yang dikenal memiliki pembuluh kapiler yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam pernafasan. Yang keenam, ada superior turbinat, middle turbinate, inferior turbinate. Gambarnya terletak di sebelah sini. Ini superior turbinat, ini turbinate, dan ini. Ketiga ini merupakan struktur tulang dan jaringan lunak yang tumbuh dari dinding luar saluran hidung. Mereka membantu menghangatkan dan melembabkan udara yang kita hirup. Yang ketujuh atau yang terakhir, sela tursika. Gambarnya di sebelah sini. Sela tursika merupakan cekungan berbentuk fadel pada tulang sphenoid yang terletak pada permukaan interaksional dari tengkorak kepala, berfungsi membentuk dudukan tulang untuk kelenjar pituitari. Baik ibu dan teman-teman, kita masuk ke mekanisme indera penciuman. Dimulai saat hidung membau aroma tertentu, kemudian akan memproses dan meneruskannya ke otak untuk mengenali bau apa yang kita hirup. Selamat siang ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angel Raja Guguk, kelas NERS 1B, NIM 0320210050. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem penginderaan bagian telinga. Indera pendengaran merupakan indera mekanoseptor karena memberikan respon terhadap getaran mekanik gelombang suara yang terdapat di udara. Telinga menerima gelombang suara didiseminasi frekuensinya dan pengantaran informasi dibawa ke susunan saraf pusat. Telinga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu auditori eksternal, yang kedua auditori medial, dan ketiga auditori internal. Telinga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama auditori eksternal. Gambarnya terletak di sebelah sini. Auditori eksternal berfungsi untuk mengumpulkan dan memindahkan gelombang suasana ke telinga tengah. Ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama auricula atau daun telinga. Terletak di sebelah sini gambarnya. Seluruh permukaan diliputi kulit tipis dengan lapisan subkutis pada permukaan anterolateral. Ditemukan rambut kelenjar, basea dan kelenjar keringat.
Selanjutnya ada metus austicus external. Gambarnya di bagian sini. Tabung berkelok-kelok yang terbentang antara auricula dan membran timpani. Berfungsi mengantarkan gelombang suara dari auricula ke membran timpani. Panjangnya kira-kira 2,5 cm. Yang kedua ada auditory medial. Terletak di sebelah sini. Adalah ruang yang berisi udara dalam pars parterosa osis temporalis yang dilapisi oleh membran mukosa di dalamnya. Terdapat tulang-tulang pendengaran yang memisahkan cavum tympani dari meningen dan lobus temporalis dalam fossa crani media. Telinga tengah ini berfungsi untuk memindahkan getaran membran timoani dan kecairan di koklea. Dalam prosesnya memperkuat energi suara. Telinga tengah ini terdiri dari yang pertama ada membran timpani. Letak gambarnya di sebelah sini. Membran timpani adalah membran fibrosa, tepinya menebal tertanam ke dalam alur sisi tulang yang disebut sulcus timpani. Selanjutnya ada oxicula auditus. Gambarnya terletak di sini. Yang terdiri dari sari malleus incus dan stapes. Ini malleus incus dan ada stapes. Yang terdiri ini merupakan serangkaian tulang yang berjalan melintasi rongga telinga tengah. Yang ketiga ada tuba auditiva. Terletak gambarnya di sebelah sini. Bagian ini meluas dari dinding anterior cavum tympani ke bawah, depan, dan medial sampai ke nasofaring. 1/3 posterior dan 2/3 anterior tulang rawan. Ada antrum mastoideum. Bagian ini terletak di belakang cavum tympani dalam pars parterosa osis temporalis. Selanjutnya ada auditory internal. Gambarnya di sebelah sini. Auditory internal ini adalah suatu sistem saluran dan rongga di dalam pars petrosum tulang temporalis. Di dalamnya terdapat labirin membranosa, merupakan rangkaian saluran dan rongga-rongga. Auditory internal ini berfungsi sebagai tempat sistem sensorik untuk mendengar. Auditory internal ini terdiri dari yang pertama labyrinthus osseus. Ini terdiri dari vestibulum. Terletak di sebelah sini. Berfungsi sebagai tempat sistem sensori untuk keseimbangan dan memberikan masukan yang penting untuk mempertahankan postur dan keseimbangan. Selanjutnya ada semicircularis. Berada di sebelah sini. Berfungsi mendeteksi percepatan perlambatan rotasional. Selanjutnya ada koklea. Gambarnya terletak di sini atau disebut dengan rumah siput. Koklea ini adalah organ penting pada telinga dalam yang terbentuk cangkang siput. Bentuknya seperti tabung yang membengkok ke arah belakang sejauh 2,5 lingkaran dengan bentuk kerucut di ujungnya. Pada koklea ini terdapat organ korti yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme sistem penginderaan bagian telinga. Yang pertama ada gelombang suara memasuki telinga luar dan berjalan melalui lorong sempit yang disebut ke saluran telinga yang mengarah ke gendang telinga. Yang kedua ada gendang telinga bergetar dari gelombang suara yang masuk dan mengirimkan getaran ini ke ketiga tulang kecil ini di telinga tengah, yaitu malleus incus dan stapes. Yang ketiga ada tulang di telinga tengah atau tulang stapes akan memperkuat atau meningkatkan getaran suara dan mengirimnya ke koklea. Yang keempat ada setelah getaran menyebabkan cairan di dalam koklea bergetar, gelombang suara berjalan di sepanjang membran basilar. Sel-sel rambut yaitu sel sensorik yang berada di atas membran basilar mengendalikan gelombang suara. Sel-sel rambut
di dekat ujung lebar koklea, kemudian mendeteksi suara bernada tinggi. Sedangkan yang lebih dekat ke tengah mendeteksi suara bernada rendah. Yang kelima, saat sel-sel rambut bergerak, komponen seperti rambut yang sangat kecil atau dikenal dengan stereolicilia yang bertengger di atas sel-sel rambut menabrak struktur dan lingkungan di atasnya. Ini menyebabkan stereolicilia terbuka. Kemudian bahan kimia masuk ke dalam sel dan menciptakan sinyal listrik. Yang keenam atau yang terakhir, saraf pendengaran kemudian membawa sinyal ini ke sistem saraf pusat atau otak dan mengubahnya menjadi suara yang kita kenal dan pahami. Nah, sekarang kita masuk ke indera pengecap. Indera pengecap terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama radix lingua atau pangkal lidah. Gambarnya terletak di sebelah sini. Yang kedua dorsum linua atau punggung lidah. Terletak gambarnya sebelah sini. Selanjutnya yang ketiga ada apex lingua atau ujung lidah. Terletak di sebelah sini. Indra terbagi menjadi dua kelompok otot, yaitu yang pertama otot intrinsik yang akan melakukan gerakan halus mengubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang atau membulat. Otot intrinsik akan membuat lidah bisa bergerak mengelilingi rongga mulut. Lidah ini yang akan mengaduk makan, menelan ke langit-langit serta mendorong ke faring. Fungsi lidah sebagai indera pengecap atau kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut. Penyebab munculnya rasa pada lidah yaitu yang pertama ada rasa manis. Gambarnya terletak di sebelah sini. Rasa manis disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino. Yang kedua ada rasa asin. Gambarnya terletak di sebelah sini. Rasa asin disebabkan oleh ionisasi garam seperti natrium klorida. Yang ketiga ada rasa asam. Gambarnya terletak di sebelah sini. Rasa asam disebabkan oleh ion H plus suatu zat yang seperti asam netrat atau jeruk. Yang keempat rasa pahit. Gambarnya terletak di sebelah sini. Rasa pahit disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang memiliki rasa manis. Rasa pahit juga disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau tioksid. Papila terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama papila fungiform. Gambarnya terletak di sebelah sini. Yang kedua ada papila filiform. Gambarnya terletak di sebelah sini. Mekanisme lidah. Jalannya rangsangan berupa rasa. Yang pertama ada molekul makanan dan minuman larut dalam air liur. Yang kedua rasa masuk ke tunas pengecap dan diterima sel-sel reseptor sesuai rasa yang dikenalnya. Reseptor mengirim impuls ke saraf fasial dan saraf dan akan diinterpretasikan menjadi rasa. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Setelah itu rangsangan tersebut diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Lalu otak menanggapi rangsang tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman tersebut. Tegumen adalah organ tubuh terbesar yang membentuk penghalangan fisik antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal tubuh yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara. Fungsi sistem integumen melakukan banyak fungsi vital. Di antaranya, yang pertama, perlindungan struktur tubuh bagian dalam, di mana
Kulit mempertahankan integritas permukaan tubuh dengan migrasi dan sedin, sehingga dapat memperbaiki luka permukaan dengan mengintensifkan mekanisme penggantian sel normal. Dua, persepsi sensorik, di mana serabut saraf sensorik ini berasal dari akal saraf, sehingga memberikan sensasi ke area tertentu dari kulit yang disebut dermaton. Serabut ini mengirimkan berbagai sensasi seperti sentuhan, nyeri, tekanan, suhu, dan gatal dari kulit ke sistem saraf pusat. Yang ketiga, pengatur suhu tubuh, di mana kulit membantu mengontrol suhu tubuh. Seperti ketika kulit merasa dingin, pembuluh darah akan menyempit sehingga menurunkan aliran darah dan melestarikan panas tubuh. Selanjutnya, ketika kulit merasakan panas, maka arteri kecil di dalam kulit melebar sehingga meningkatkan aliran darah yang pada gilirannya akan mengurangi panas tubuh pada kulit. Yang keempat, ekskresi. Beberapa cairan tubuh di mana kulit juga merupakan organ ekskresi, sehingga kelenjar pada kulit akan mengeluarkan keringat yang mengandung air, elektrolit, urea, dan asam laktat. Dalam integumen terdapat 3 lapisan kulit, di mana 2 lapisan kulit yang berbeda yaitu epidermis dan dermis terletak di atas lapisan ketiga jaringan subkutan atau kadang disebut hipodermis. Yang pertama ada lapisan hipodermis, letaknya di sebelah sini bisa dilihat. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar dan ketebalannya bervariasi kurang dari 0,1 mm pada kelopak mata hingga lebih dari 1 mm pada telapak tangan dan sol. Epidermis ini tembus pandang sehingga memungkinkan cahaya untuk melewati lapisan epidermis. Di dalam lapisan ini terdiri dari stratum corneum atau lapisan tanduk. Bisa dilihat di sini. Lapisan ini, di mana lapisan ini merupakan lapisan terluar dan terdiri juga dari membrana yang tersusun rapat dan keraten. Selanjutnya ada stratum lucidum atau lapisan bening. Bisa dilihat di sini, teman-teman. Di mana lapisan ini menghalangi keluar masuknya air karena pada kulit tipis lapisan ini tidak ditemukan. Selanjutnya juga ada stratum granulosum atau lapisan granular. Bisa dilihat di sini. Di mana lapisan ini bertanggung jawab untuk pembentukan keratin pada beberapa kulit tipis yang mungkin tidak dapat ditemukan. Selanjutnya ada stratum spinosum atau lapisan berduri. Ada di sebelah sini. Di mana lapisan ini juga dapat membantu pembentukan keratin dan kaya akan asam ribonukleat. Selanjutnya ada stratum basale atau lapisan basal. Ada di sebelah sini. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam dan menghasilkan sel-sel baru untuk menggantikan sel keratin superficial pada lapisan ini. Terdapat melanosil yaitu sel pembentukan warna kulit atau pigmen yang berfungsi untuk melindungi kulit dan radiasi. Selanjutnya di sini juga ada dermis. Teman-teman bisa lihat. Dermis disebut juga corium yang merupakan lapisan kulit kedua yang elastis, mengandung dan mendukung pembuluh darah seperti pembuluh limfatik, saraf, dan pelengkap epidermis. Dermis ini memiliki 2 lapisan, yaitu dermis papiler, di mana lapisan ini memiliki tonjolan seperti jari, papila yang menghubungkan dermis, dan epidermis. Lapisan ini mengandung karakteristik tonjolan-tonjolan yang terdapat pada jari-jari yang disebut sebagai sidik jari. Lapisan ini juga berfungsi untuk membantu jari tangan dan kaki dalam mencengkram permukaan. Selanjutnya ada dermis retikuler, di mana lapisan ini menutupi jaringan subkutan yang terbuat dari serat kolagen sehingga pemberian kekuatan, struktur, dan elastisitas pada kulit. Selanjutnya ada subkutan atau hipodermis. Ada di sebelah sini. Di mana lapisan ini merupakan lapisan ketiga yang disebut lapisan lemak. Dalam lapisan ini berisi pembuluh darah dan saraf yang lebih besar, serta sel-sel adiposa yang diisi dengan lemak. Lapisan lemak
subkutan ini terletak pada otot dan tulang. Selanjutnya, fungsi dari jaringan subkutan ini adalah untuk insulasi, penyerap syok, dan penyimpanan penyerapan energi. Mekanisme sensasi pada kulit. Misalnya, sensasi pada tekanan dimulai dengan adanya tekanan pada kulit sehingga korpuskel pacinia atau ujung saraf pada kulit peka terhadap rangsangan berupa tekanan sehingga kulit berubah bentuk sehingga terjadilah depolarisasi di mana keadaan saraf menjelaskan rangsangan yang masuk dan keluar sehingga terbentuknya potensial aksi yang dianturkan dalam bentuk impuls oleh saraf sensorik ke otak sehingga impuls diolah maka timbullah sensasi tekanan pada kulit. Sekian penjelasan mengenai anatomi fisiologi sistem integumen. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Bu. Sedikit tambahan bagian-bagian dari sistem integumen. Yang pertama ada stratum corneum atau lapisan tanduk. Yang kedua stratum lucidum atau lapisan bening. Yang ketiga stratum granulosum atau lapisan granular. Keempat, stratum spinosum atau lapisan berduri. Yang kelima, stratum basale atau lapisan basal. Keenam, ada kelenjar keringat. Yang ketujuh, saluran keringat. Yang kedelapan, ada ujung-ujung saraf peraba. Yang kesembilan, ada jaringan ikat. Dan yang kesepuluh, ada badan berlamer. Yang kesebelas, jaringan lemak. Ke-12 ada pembuluh nadi. Yang ke-13 ada pembuluh balik. Yang ke-14 ada tangkai rambut atau batang rambut. Yang ke-15 ada akar rambut. Yang ke-16 ada gelembung rambut. 11 ada puting rambut. Yang ke-18 ada selaput rambut. Yang ke-19 ada selaput luar akar rambut. Yang ke-20 ada kelenjar urap. Yang ke-21 ada otot penggerak rambut. Yang ke-22 ada lubang pori-pori. Yang ke-23 ada ujung saraf yang peka tekanan. Yang ke-24 ada reseptor rangsang panas. 25 serabut saraf membungkus dasar rambut terangsang jika rambut tersentuh. Yang ke-26 ujung saraf bebas dalam epidermis peka terhadap rasa nyeri. Yang ke-27 reseptor dingin. Yang ke-28 lapisan mapligian. Yang terakhir 29 melanoblas. Sekian penjelasan video yang saya buat mengenai anatomi fisiologi sistem penginderaan. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Sekian, terima kasih. Selamat siang Ibu dan teman-teman.